kita mulai diskusinya ya. Topiknya tentang berita hari ini soal masa demo di gedung DPR. Ah, itu pasti bayaran semua itu. Mana ada orang yang mau panas-panasan cuma buat teriak-teriak. Jangan langsung nuduh. Kamu punya bukti apa? Bukti, kan udah jelas kelihatan dari foto-foto dari media sosial. Ada yang dikasih nasi uduk dan juga uang. Lagian demonstrasi cuma bikin macet jalanan doang. Fokus. Hari ini tuh bahas demo. Jadi, menurut artikel, Tunggu sebentar, nih ya. Aku lihat-lihat di TikTok katanya demo itu ditutupin pihak-pihak tertentu yang bikin rusuh, makanya ada provokator. Terus habis itu temanku juga bilang ayahnya. TikTok lagi, Siti. Itu kan sebenarnya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Dengar-dengar dari teman juga bukan argumen. Oh, jadi itu demo itu ribut-ribut. Siti, kita belum sampai kesimpulan. Jadi sini ada dua kubu, antara yang setuju dan menolak RUU tersebut. Tapi ya, kalau mau protes jangan di jalanan sampai bikin rugi orang lain. Benar, mending mereka bikin petisi aja atau apa gitu. Lebih modern, nggak bikin macet. Kalian ini cuma lihat dari satu sisi. Mereka turun ke jalan karena merasa aspirasi mereka tidak didengar. Itu adalah hak mereka sebagai warga negara. Tidak semua masalah bisa selesai lewat petisi online. Guys, ini udah melenceng jauh. Tapi kita itu seharusnya mengapa masa berdemo, apa tuntutan mereka dan dampaknya. Ini malah dari tadi cuma debat tentang benar atau salah demo secara umum. Ya udah, tapi menurut gua dampaknya itu buruk. Mana bisa begitu? Justru itu poin pentingnya. Dampak itu harus dianalisis dari berbagai sisi. Udah, percuma. Bukannya dapat pengalaman baru, malah cuma debat. Diskusi kita selesai. Teman, hari ini kita akan membahas tentang berita demo massa di gedung DPR. Tujuan kita yaitu mencari pemahaman yang lebih dalam tentang topik ini. 7. Penting bagi kita untuk melihat isu ini secara objektif dan menggunakan informasi yang valid. Mereka betul, kita mengenal fakta laporan media kredibel, ada 2 poin, yaitu motivasi dibalik demo serta dampaknya. Di sini mungkin ada yang punya sumber terpercaya. Aku sudah baca beberapa artikel dari media yang bereputasi baik. Mereka menjelaskan bahwa para demonstran menolak RUU karena dianggap merugikan masyarakat, terutama dalam hal lingkungan dan hak-hak sipil. Mereka merasa aspirasi mereka tidak didengar melalui jalur legislasi biasa. Tapi Malika, apa yang kamu jelaskan hanya terlihat dari satu sisi. Aku lihat di sosmed banyak yang mengeluh karena demo ini bikin macet dan merugikan warga. Ini kan juga fakta dan dampaknya sangat jelas merugikan. Baik, poin Febri yang tadi disampaikan itu sangat penting. Mari kita tempatkan itu sebagai salah satu dampak yang perlu dianalisis. Jadi kita mempunyai 2 sudut pandang. Dari yang aku tahu, isu RUU ini memang banyak dibicarakan di media sosial, beberapa video, narasi menyebut kalau ini ada provokator yang bikin makin rusuh. Aku nggak yakin kalau ini benar, tapi itu juga salah satu kekhawatiran masyarakat. Dari sini, mungkin ini bisa dicatat untuk poin kedua. Bagaimana? Mungkin ada yang punya pandangan dari sisi lain. Aku lihat di Instagram. Banyak video dari peserta-peserta demo. Mereka kelihatan antusias dan benar-benar peduli. Ada juga video yang menunjukkan mereka membersihkan sampah setelah demo selesai. Ini menunjukkan bahwa tidak semua demonstran berniat membuat kerusuhan. Makanya mereka itu harus yang benar. Misalkan tentang tuntutan mereka, apakah tuntutan tersebut realistis dan bisa disalurkan melalui cara lain? Menurutku sih enggak. Kalau memang mereka punya alasan yang kuat, harusnya mereka bisa pakai cara yang tak merugikan orang banyak. Jadi betul, itu argumen yang valid. Tapi Siti punya poin bagus. Mari kita coba cari. Katanya mereka sudah mencoba audiensi dengan DPR, tapi tidak ada tanggapan yang jelas, makanya mereka turun ke jalan. Aku juga baca di Twitter, ada yang bilang petisi online yang mereka buat sebelumnya juga direspons. Jadi demo adalah jalan terakhir. Nah, demo bukan cuma sekadar bikin macet, tapi seringkali merupakan bentuk ekspresi terakhir ketika jalur lain sudah buntu. 2. Jadi kita bisa simpulkan bahwa demo adalah jalan yang dipilih setelah upaya lain dialog lagi. Feb, bagaimana yang menjadikannya? Ya, selain macet juga ada potensi kerusuhan dan risiko keselamatan bagi warga dan aparat.